pertemuan hari ini kita masih membahas bab 1 tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Pada pertemuan kali ini kita akan lebih membahas mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Masih ingatkah kalian nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila? Oke, bagus sekali apabila kalian masih ingat. Sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Masing-masing sila Pancasila tidak dapat dipahami secara terpisah dengan sila yang lainnya. Tata urutan Pancasila memiliki makna yang saling dijiwai dan menjiwai oleh sila sebelumnya dan sesudahnya. Oleh karena itu, tata urutan Pancasila tidak dapat diubah karena akan menghilangkan makna Pancasila sebagai satu kesatuan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan yang pertama, yaitu dalam bidang politik dan hukum. Perkembangan bidang politik meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Pembangunan negara Indonesia sebagai negara yang modern salah satunya adalah membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Lembaga negara dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara. Lembaga negara haruslah sesuai dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Perwujudan dalam bidang politik dan hukum yang kedua yaitu berkaitan dengan hak asasi manusia. Bangsa Indonesia haruslah menghargai hak asasi manusia atau yang disebut dengan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hak asasi manusia bukanlah hak asasi yang mengutamakan kebebasan individu atau mengutamakan kewajiban tanpa menghargai hak individu. Namun, hak asasi manusia haruslah menjaga keseimbangan antara hak dan juga kewajiban. Perwujudan yang ketiga yaitu demokrasi. Demokrasi yang negara kita kembangkan adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi ini mengutamakan musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan. Perwujudan yang keempat yaitu dalam bidang hukum, diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Hukum nasional harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Berikut adalah salah satu contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum di lingkungan sekolah, yaitu dengan adanya pemilihan ketua OSIS. Perwujudan yang kedua yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Berbagai wujud sistem ekonomi baik yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia maupun sebagai bentuk pengaruh asing haruslah dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang sudah ada. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33. Berikut ini adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi, yaitu dengan adanya koperasi. Perwujudan nilai-nilai Pancasila yang ketiga yaitu dalam bidang sosial budaya. Tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kita menghendaki terwujudnya masyarakat yang berdasarkan Pancasila. Masyarakat di sekitar kita selalu mengalami perubahan sosial dan budaya. Agar perubahan tersebut tetap terarah pada terwujudnya masyarakat berdasarkan Pancasila, maka sistem nilai sosial dan budaya dalam masyarakat dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sistem nilai sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia terus dikembangkan agar lebih maju dan modern.
Oleh karena itu, proses modernisasi perlu terus dikembangkan. Modernisasi tidak berarti westernisasi, namun lebih diartikan sebagai proses perubahan menuju ke arah kemajuan. Nilai-nilai sosial yang sudah ada di dalam masyarakat yang sesuai dengan Pancasila seperti kekeluargaan, musyawarah, serta gotong royong terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda. Demikian juga nilai-nilai sosial dari luar seperti semangat kerja keras, disiplin, dan sikap ilmiah dapat diterima sesuai nilai-nilai Pancasila. Sedangkan sikap feodal, sikap eksklusif, dan paham kedaerahan yang sempit serta budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila ini perlu dicegah perkembangannya. Berikut ini adalah salah satu ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan contoh budaya asing yang dapat memperkaya budaya bangsa. Teknologi merupakan salah satu bentuk budaya yang dapat diterima oleh masyarakat sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Maaf ya, ada kesalahan penulisan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan juga keamanan. Pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan secara tegas dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya di pasal 27 ayat 3, di mana di pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Selain itu, ditegaskan di dalam pasal 30 ayat 1 yang menyatakan bahwasanya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Dengan demikian, dengan adanya kedua pasal ini menegaskan bahwa perlu adanya partisipasi seluruh rakyat dalam usaha bela negara serta usaha pertahanan dan keamanan negara. Bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara sudah ada dalam masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kegiatan ronda malam atau sistem keamanan lingkungan atau siskampling yang melibatkan masyarakat secara bergantian. Di beberapa daerah di Indonesia juga terdapat lembaga masyarakat atau adat yang bertugas menjaga keamanan masyarakat seperti Pecalang di Bali. Lembaga ini dibentuk oleh dan dari masyarakat sekitar untuk menjaga keamanan lingkungan masyarakat. Uraian di atas memperjelas dan membuktikan kepada kita bahwa Pancasila mampu menampung dinamika perkembangan masyarakat. Pancasila bukanlah sebuah ideologi tertutup yang tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan bersifat kaku. Keterbukaan Pancasila sebagai ideologi merupakan salah satu keunggulan Pancasila, sehingga harus tetap dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Tugas kita sebagai generasi muda adalah untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Upaya mempertahankan Pancasila tidak hanya dengan tetap menjadikannya sebagai dasar negara dan tidak mengubahnya, tetapi yang lebih utama adalah dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari materi Bab 1 pada sub tema C. Untuk yang selanjutnya, silahkan kalian buka di kolom deskriptif. Akan ada link ulangan harian untuk bab 1 mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Selamat mengerjakan, semoga sukses selalu.